Bayangkan, saat semua mata tertuju pada Emil Audero, tiba-tiba muncul sosok baru, tenang, tangguh, dan sudah siap bertarung demi Garuda. Siapa dia? Dan kenapa dia bisa jadi senjata rahasia timnas kita menghadapi Tiongkok? Ini bukan sekadar nama baru. Ini tentang masa depan gawang Indonesia. Jelang laga penting timnas Indonesia melawan China pada tanggal 5 Juni tahun 2025 mendatang, polemik di posisi penjaga gawang tengah jadi sorotan. Salah satu kandidat terkuat, Emil Audero, yang belum lama ini resmi menjadi warga negara Indonesia, kemungkinan besar tidak bisa segera bergabung ke skuad Garuda sesuai jadwal yang diharapkan. Situasi ini muncul lantaran Emil Audero masih memiliki komitmen bersama klubnya di Italia, Palermo, yang kini tengah berlaga di ajang play-off promosi Serie B. Palermo sendiri menyudahi musim reguler Serie B 2024-2025 di peringkat ke-8 dan berhak tampil di babak play-off demi tiket naik kasta ke Serie A. Apabila Palermo terus melaju hingga final play-off, maka Emil Audero baru akan menyelesaikan tugasnya pada tanggal 2 Juni tahun 2025. Dengan jadwal pertandingan melawan China hanya berselang 3 hari setelahnya, peluang Emil untuk bisa langsung tampil bersama timnas Indonesia semakin tipis. Terlebih, adaptasi kondisi fisik dan strategi tim juga menjadi faktor penting yang perlu dipertimbangkan oleh pelatih. Absennya Maarten Paes, yang terkena akumulasi kartu kuning, makin memperjelas kebutuhan mendesak akan penjaga gawang utama yang siap tampil. Emil Audero sebenarnya menjadi kandidat paling ideal karena kualitasnya dinilai sepadan dengan Paes. Namun, kondisi saat ini mendorong federasi dan tim pelatih untuk mempertimbangkan opsi lain sebagai solusi darurat. Salah satu nama yang mulai mencuat ke permukaan adalah Cyrus Margono. Kiper muda keturunan Indonesia ini saat ini memperkuat KF Dukakjini, klub yang berlaga di Liga Kosovo. Bergabung sejak Februari tahun 2025, Cyrus telah tampil dalam 10 laga liga domestik dan 1 pertandingan di ajang Piala Kosovo. Statistik penampilannya menunjukkan performa yang solid. Dari 10 pertandingan liga, Cyrus sukses mencatatkan 5 clean sheet dan hanya kebobolan 10 gol. Sebuah pencapaian yang terbilang impresif untuk pemain yang baru menjalani musim perdananya di liga tersebut. Pada laga debutnya di Liga Kosovo melawan FC Balkani, Cyrus mencuri perhatian publik. Ia melakukan 11 penyelamatan dalam 1 pertandingan, yang tercatat sebagai jumlah penyelamatan terbanyak dalam 1 laga Liga Kosovo sejak 2022. Meski timnya harus menelan kekalahan 0-1, aksi cemerlangnya menuai pujian dari berbagai pihak. Jika melihat kondisi terkini timnas Indonesia, memanggil Cyrus sebagai alternatif penjaga gawang merupakan langkah yang layak dipertimbangkan. Selain usia yang masih muda, yakni 23 tahun, Cyrus juga memiliki rekam jejak yang menjanjikan serta pengalaman bermain di Eropa yang bisa menjadi nilai tambah dalam persaingan internasional. Masuknya Emil Audero ke dalam daftar pemain naturalisasi memang sempat menyita perhatian pecinta sepak bola tanah air. Emil Audero yang sebelumnya bermain di Serie A bersama Sampdoria dan sempat dipinjamkan ke Juventus, dikenal memiliki kualitas tinggi sebagai penjaga gawang. Namun, proses adaptasinya ke tim nasional tidak bisa dilakukan secara instan, terlebih jika waktu bergabungnya mepet jelang laga penting. Federasi Sepak Bola Indonesia atau PSSI kini dihadapkan pada pilihan strategis, tetap menunggu Emil Audero atau memberi kesempatan pada Cyrus Margono yang saat ini dalam kondisi siap tampil. Keputusan ini akan sangat krusial karena laga melawan China merupakan bagian dari babak penting dalam kualifikasi internasional. Timnas Indonesia memang tengah memasuki era baru dengan komposisi pemain yang semakin kompetitif, termasuk di sektor penjaga gawang.
Kehadiran nama-nama seperti Emil, Paes, dan Chirus menunjukkan bahwa persaingan di posisi ini tak kalah ketat dibanding lini lainnya. Dukungan publik dan harapan besar terhadap prestasi timnas Indonesia membuat penentuan posisi kiper utama tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa. Performa, kesiapan mental, dan adaptasi dengan tim harus menjadi pertimbangan utama. Siapapun yang dipercaya nantinya, diharapkan mampu memberikan kontribusi maksimal demi menjaga asa Garuda meraih kemenangan atas China. Kalau kamu pelatih, siapa yang akan kamu pasang? Emil Audero atau Chirus Margono? Tulis jawabanmu di kolom komentar, dan bantu kami sebar semangat Garuda dengan klik like dan share video ini ke teman-teman kamu. Jangan lupa subscribe, karena perjalanan timnas belum selesai, dan kamu adalah bagian dari perjuangan ini.